Terus gue bilang, ini siapa? Apaan sih Jul, ini gua. Bentar gue bilang, bentar. Dari situ gue bingung dong, ini Udin yang mana nih? Ya, yang bener gitu yang kan, mana? Yang bener yang mana? Didin cepetin. Iya sabar, beres. Keluarlah dia dari WC ini. Gue sambil gemeter, denger. Gue manggil gini dong, Din, dia bilang gitu. Iya, masih ngejawab dia. Dia lihat, kok ada buah sukun kan? Jadi saya ingin nyuci. Tiba-tiba si buah sukun ini tuh muter Kak. Muter sendiri, pas muter gini, setengahnya tuh berubah jadi kayak muka orang. Anjir, setengah. Terus si yang muka sukun ini tuh senyum ke dia. Terus dia bilang, kaget ya. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia mondok di salah satu pesantren yang ada di ujung Berung. Jadi buat sahabat Lonceng nih ya, dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama teman-temannya di sana. Di sebelah gue udah ada Bang Zoel. Bang. Hehehe. Zoel apa Zul? Zul aja, nggak pakai oil. Kalau oil nanti terlalu gaul banget gitu ya, kayak kan nama-nama orang dulu biasanya U-O-E gitu kan. Enggak ya? Enggak. Oke, ini lu mau nyeritain kejadian horor waktu lu di pesantren. Ya. Tapi by the way, thank you banget lu jauh-jauh datang dari Sukabumi lu sahabat Lonceng. Sukabumi itu ke Bekasi jauh ya. Dia datang dari Sukabumi nyampe lu ke Bekasi. Ya. Ini mana yang dari Jakarta, yang dari Bekasi, yang dari Depok nggak nyampe ke sini nih. Harus datang dong nih dari Sukabumi aja datang nyampe ya Bang ya. Thank you Bang ya udah datang sini. Dan mau nyeritain waktu pesantren tahun berapa ini waktu itu? Gua masuk pesantren itu Januari 2015. Oke, 2015. Ya. Ini berarti lu waktu itu pesantren itu kan ada universitas, ada SMA, ada SMP lu waktu itu apa? Gua SMA-nya. Lu SMA. SMA-nya. Berarti kalau di ini tuh MA ya nyebutnya. Ya, MA. Madrasah Aliyah. Ya, betul. Oke Bang Zul, ini kan lu mau nyeritain kejadian-kejadian waktu bareng temen-temen ya. Kejadian horornya ini banyak banget ya. Dan kejadian itu kan siang atau malam atau lebih banyaknya ke malam sih. Malam. Oke, lu nginep di situ kan? Nginep. Iya. Mondok. Di situ nginep. Terus kejadian horor tuh yang gimana tuh maksudnya? Kejadian horornya tuh bisa disebut ekstrim sih Bang. Ekstrim. Gitu. Ekstrim juga karena sampai kayak nampakin juga kan, terus ngeganggu juga kan, itu kan bisa disebut ekstrim juga gitu menurut gua gitu. Makanya gua pada saat itu nggak sampai lulus pesantrennya gitu. Jadi gua kelas pada saat itu kelas 3 semester 1 tuh semester 1 akhir ya, memutuskan untuk nggak pesantren lagi gitu. Jadi PP lah. PP. Jadi nggak mondok lagi. Ya, nggak mondok lagi, cuman PP. Tetap di sekolahnya di situ, cuman nggak pesantrennya gitu. Salah satunya karena itu gangguan horor yang lo alamin di asrama itu. Bagaimana? Iya itu sih. Karena udah cukup capek juga sih. Menarik nih. Gitu. Saking banyaknya nih kayaknya nih sahabat Loncengnya. Iya. Jadi Bang, ini ditahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Jadi oke. buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Jul, wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan Bang Jul. Ya. Langsung kita mulai nih Bang ya ceritanya. Siap. Jadi gini Bang, gue itu kan di pesantren ya. Sebelumnya tuh gue tuh ada 2 pesantren masuknya. Pertama di Bogor. Nah di Bogor itu tuh
karena ya terhambat biaya gitu kan, akhirnya ya gue masuknya ke Bandung gitu. Itu lokasinya di Ujung Berung. Gue nggak bisa sebut nama pesantrennya gitu. Kejadiannya itu gue kan masuknya di semester 2 karena semester 1-nya di pesantren yang di Bogor kan. Gitu. Gue masuklah semester 2. Nah, ketika semester 2 udah tuh kumpul, ketemu sama banyak teman dan lain-lain sama santri lain. Awalnya hari pertama, hari kedua itu aman-aman aja sebenarnya. Gak ada kejadian apa-apa gitu. Cuman karena emang gue tuh gampang berbaur Kak. Gampang banget berbaur gitu. Jadi kayak biasa anak santri baru-baru gitu kan. Baru-baru jadi kayak ngobrolnya suka nyampe tengah malam gitu. Tapi biasanya juga rame gitu. Nah cuman di hari itu tuh kebetulan gak tahu kenapa di jam 11 itu udah sepi pesantren tuh. Sepi banget. Ini asramanya satu berarti, satu sama pesantrennya? Iya. Apa Jadi jauhan dikit? enggak. Jadi gini, lokasinya tuh masjid. Nah, si asramanya itu di atasnya masjid. Oke. Gitu. Pesantrennya? Pesantrennya itu emang seluas itu aja, santri putra putri gitu. Cuman pesantren cowok itu di atas masjid. Jadi lantai 2-nya si masjid itu tuh dibikin asrama lah, gitu. Ini gede berarti masjidnya ya? Ya gede, lumayan gede. Nah, cuman di situ tuh kalau misalkan mau naik asrama itu, tangganya ada 2. Dari masjid itu tangganya sebelah kanan sama sebelah kiri. Gitu naik. Itu ada pintu utama. Nah, ini ada pesantren sebelah kiri, sebelah kanan juga. Jadi ada 2 pintu. Sepi kan? Nggak ada nih, nggak ada orang gitu. Nggak ada orang tumben. Cuman di kamar saya itu masih pada ngobrol gitu. Nah, kamar saya itu kan ada 3 jendela. Oke. 3 jendela. Yang satu menghadap ke pohon sukun. Yang kedua itu menghadap ke tangga, gitu. Yang ketiga langsung ke pintu asrama. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu tuh ngobrol. Tiba-tiba ada suara ini Kak. Suara apa? Suara orang naik tangga. Ya kan? Cuman sebelumnya dikasih tahu sama santri lama di situ karena sekamar. Kalau misalkan ada suara-suara kayak gitu, suara-suara orang tongkat gitu, udah jangan dilihat. Tidur aja gitu. Cuman kan gue kan penasaran ya orangnya. Udahlah nggak usah takut gitu, liatin aja. Ngintip kan dari jendela yang hadap ke tangga. Gue ngeliat tuh ngintip. Ketika gue ngintip, di situ ada seumuran 65 sampai 70 tahunan lah. Gitu. Kayak kakek naik Kak. Naik tangga. Dan si tongkatnya itu bunyi tok, setiap tangga tuh naik tok gitu terus sampai ke atas gitu. Gue ngeliat, tapi dia pakai jubah putih, terus pakai, tau gak sih Bang kalau misalkan di Saudi yang ada penutupnya gitu, tapi warna hitam. Yang warna hitam gitu. Jadi nggak kelihatan mukanya. Jalan ke atas. Jalan ke atas siapa tuh gitu? Siapa? Udah jangan dilihat. Tidur. Gua kan awalnya kan apain sih gitu-gitu doang, takut gitu. Itu mah orang gitu. Dari situ masuk ke pintu asrama. Ngintiplah di jendela yang ngadep ke pintu asrama ini. Ketika gua ngintip di jendela itu, nggak ada Bang. Kayak kakeknya. Kosong. Tapi suaranya ada. Suara tongkat. Tongkat itu di situ ini pintu masuk sedikit, di situ dia. Tongkatnya masih ada suaranya di situ. Terus tiba-tiba ada suara kayak tidur. Semua santri tidur, kalian tidur. Cuman gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu yang lain denger? Yang di sekamar gue denger. Ada berapa orang waktu itu sekamar? Satu kamar itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Okay. Dan 4-4-nya masih bangun. Di sana ada berapa kamar? Di situ tuh ada 1, 2, 3, ada 6 kamar. Cuman yang 2 kamar ini tuh isinya sekitar 10 sampai 12 orang. Oke. Gitu. Jadi gua tuh termasuk disebutnya senior di situ. Jadi boleh 4-an gitu. Karena emang kecil juga gitu. Kalau yang lain luas gitu. Udah gak ada siapa-siapa kan. Gitu. Cabut tuh. Langsung tuh cabut. Pada tidur semua. Tidur. Ketika tidur kan nggak bisa ya. Maksudnya kayak tidur dipaksain tuh nggak bisa. Ketika guanya masih melek, tapi lampu dimatiin.
Gue masih melek, gue panggil temen gue gitu, ada namanya Udin. Din, ya kenapa? Lu nggak bisa tidur? Iya, gue nggak bisa tidur, kayak gitu. Tiba-tiba di jendela itu ada suara kak, suaranya tuh cuman udah kalian tidur. Padahal jendela itu tingginya kalau orang dewasa itu setinggi-tingginya pun itu nggak akan bisa kak, gitu. Karena itu tingginya sekitar 2 meter. Oke. 2 meter. Ya kalau orang pun kalau misalkan tingginya 2 meter kan pasti kepala doang. Ini suara yang seolah-olah tuh kayak ada mulut di jendela itu, kayak ada suara mulutnya itu di depan jendela gitu. Bilangnya. Kayak gitu. Jelas banget tuh ya. Jelas banget. Jelas banget, kita berdua ngedengar. Gua nanya ke yang yang kan ada 4 orang tuh. Ya kan ada 4 orang tuh di kamar itu. Gua nanya ke 2 orang ini, dia nggak ngedengar. Gue nggak tahu ya, pura-pura nggak dengar, apa emang nggak dengar? Gue nggak tahu, nggak sampai sedetail itu lah. Gitu. Akhirnya ya udah kita paksain tuh tidur. Udah tidur ya tidur. Besoknya nggak ada kejadian apa-apa, ya kan? Ya kayak anak santri-santri biasa aktivitasnya. Gila. Itu tuh sekitar hari Kamis. Sekitar hari Kamis tuh, ya kan? Karena gue kejadian kayak itu kan hari Selasa. Rabunya aman, Kamisnya nih. Ya, Kamisnya. Besok kan pakai baju muslim. SMA itu. Kalau di SMA gue tuh pakai baju muslim, wajib gitu. Setiap hari Jumat. Nah, gue tuh ini udah prepare lah semua. Baju-baju udah di-preparein semua. Si Udin ini lupa. Dia lupa nyuci. Gitu. Karena tipikalnya emang agak-agak males lah dia gitu. Nyuci itu tuh sekitar jam 9:30. Mau nyuci. Kemana lu, Din? Mau nyuci gue. Lu nggak takut apa? Sama kakek-kakek kemarin, gue bilang gitu. Ah elah katanya, mau setan apapun juga gue ini dah, gue hantem katanya kalau ada, gue tampol gitu. Jangan sompral, di sini tuh ada, gue bilang gitu. Dah suruh keluar aja sini, yang gitu. Nah sebagai informasi lagi, WC-nya itu, ini kan turun tangga dari pesantren tuh, turun tangga, belok kiri itu ada tangga lagi, itu baru WC. Nah di sini ada pohon sukun, Kak. Dia itu nyuci paling pojok dan di situ tuh udah nggak ada pohon-pohon apa lagi karena itu kebun. Udah kebun-kebun biasa aja. Ke bawah lah dia, ya kan? Dari jendela gue yang hadap ke pohon itu, gue bisa ngelirik ke si Udin. Si Udin lagi memang ke bawah. Dari ke bawah itu udah nggak kelihatan aja. Kelihatan ya. Karena udah ketutup sama genteng gitu, genteng WC. Jadi cuman tangganya doang kelihatannya gitu. Kalau WC-nya udah nggak kelihatan gitu. Masih ngobrol kita kan, masih ngobrol semua, masih lumayan ramai lah. Tiba-tiba gua ngeliat, jadi kayak ada yang jatuh dari pohon sukun itu, Kak. Pas jatuh gitu, buk, gitu. Oh buah sukun. Kelihatannya karena warna hijau kan, warna hijau. Cuman dia berhenti, Kak. Pas jatuh gini kan biasanya ngelinding dong, karena kan bulat kan. Ini kan ngelinding. Jatuh gitu, duk gitu doang. Di dekat tangga yang mau ke WC, terus gua ngeliat, gua lirik aja, gua terus telak-telak gitu. Pas lihat di situ tuh si getahnya tuh malah keluar darah. Terus gue nanya dong ke teman gue, cuy itu apaan? Gue bilang gitu. Buah sukun, kok berdarah gitu sih? Udah, diam aja. Tiba-tiba itu baru sekitar 10 menit lah. Dia lari kayak bukan lari sih, jalan cepat gitu. Jalan cepat tiba-tiba si Udin ini jalan cepat naik ke pesantren. Masuk ke kamar. Tapi dengan muka yang pucat. Kenapa, Din? Enggak, nggak apa-apa. Nggak usah bohong, muka lu pucat. Enggak apa-apa katanya. Gue lagi nggak enak badan aja. Kita desek lah sama anak-anak. Udah cerita aja ada apa. Ceritalah dia. Jadi gini. Kan ada buah yang jatuh tadi kan. Yang gue lihat gitu sama teman gue. Gitu. Posisinya si Udin lagi nyuci, udah di bawah gitu. Udah nyuci dia. Pas lagi nyuci, tiba-tiba buah itu tuh, buah sukun yang jatuh itu, bukan yang posisinya itu bukan jatuh di yang tempat gue lihat, tapi berlawanan arah, yang dari kebun itu. Padahal itu nggak ada pohon sukun, nggak ada. Tiba-tiba jatuh gitu, dar gitu, ngedengernya kayak jatuh dar gitu ke genteng gitu. Itu kan buahnya kan padat ya, padat gitu. Terus jatuhnya keras.
ya minimal kan genteng pasti ada yang retak. Kalau nggak bocor. Dia ngeliat ke atas utuh, nggak ada. Terus dia kaget. Paling kucing, kalau nggak ya apa gitu. Nyuci lagi lah dia. Pas nyuci lagi, yang dari arah kebun itu tiba-tiba ngegelinding si buah sukun ini ke kaki dia. Ngegelinding. Pas dia lihat, kok ada buah sukun kan? Jadi saya nyuci. Kok ada buah sukun sih? Dia ngeliat ke bawah, terus ngeliat ke bawah. Tiba-tiba si buah sukun ini tuh muter, Kak. Muter sendiri. Pas muter gini, setengahnya tuh berubah jadi kayak muka orang. Anjir, setengah. Tapi pucat, tapi kayak dagingnya kayak klopek gitu sih, pipinya gitu. Ih, malas banget. Gitu. Terus si yang muka sukun ini tuh senyum ke dia. Terus dia bilang, kaget ya. Anjir. Akhirnya itu beres lah tuh malam, kejadian itu aja. Tidur, subuh dibangunin sama para ustadz lah, bangunin. Si Udin kan orangnya udah lumayan malas, terus emang susah untuk dibangunin. Gue udah bangunin sama teman-teman, susah tuh. Ya udahlah, kita duluan gitu. Din, kita duluan ya. Ya udah turun kita duluan. Ada tuh salah satu ustadz naik gitu, ngebangunin si Udin ini untuk sholat subuh. Bangunlah. Ketika bangun, ustadznya kan udah ngebangunin, ke bawah lagi dong untuk siap-siap sholat lagi. Siap-siap sholat lah, sholat subuh. Si Udin ini karena mungkin masih ngumpulin nyawa, dia itu wudhu di masjid gitu. Jadi di atas itu tuh, di atas asrama itu tuh ada tempat wudhu juga, Kak. Kita ada tempat wudhu juga sama tempat jemur. Dia tuh wudhu di situ. Cuman tempat wudhu sama tempat jemur itu tuh gelap, lampunya lagi mati. Wudhu lah di situ dia. Ketika wudhu, kumur-kumur, nah pas lagi cuci ngebasuh muka, dia ngelirik ke kanan. Karena kan tempat jemuran tuh, di kanan itu tempat jemuran. Ini tuh wudhunya, di sini tempat jemuran. Di sini pintu di tengahnya gitu. Pintu untuk keluar dari ininya, ke masjidnya gitu, mau ke masjid keluar. Kebayang. Lagi wudhu, setiap wudhu itu ketika ngebasuh sekali, dia ngelirik ke kanan ke tempat jemuran yang gelap itu juga. Ada sosok gede banget, Kak. Tapi kayak pertamanya siluet doang, gede banget, tinggi sedikit, tingginya mungkin kata si Udin sih sekitar 3 meteran tingginya, gitu. Dianya cuman gitu doang. Terus wudhu lagi kan, pas ngebasuh sekali lagi ngedekat, ya kan. Akhirnya dia udah merem, tangan ngebasuh, udah mau dibasuh semua, udah wudhu beres gitu. Ketika dia mau masuk ke pintunya, tiba-tiba di depan dia. Dan itu bukan siluet lagi, tapi itu makhluk yang bulu semua. Dan itu pintunya dihalangin. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Gitu. Karena pintu itu jalan keluarnya udah cuma satu itu doang. Kalau misalkan mau loncat, terlalu tinggi. Akhirnya dia sambil merem, dia nerabas. Ngedobrak gitu. Dia kayak masuk ke bulunya gitu. Ngedobrak itu ketika dia ngedobrak, kayak ada dia tuh kayak nembus bulu gitu, nembus bulunya, tapi bisa keluar. Pas keluar di sini banyak bercak darah. Tapi kayak yang tau gak, kalau misalkan sapu kena air kan, terus kayak keciprat gitu. Gitu. Jadi cuma serat gitu doang. Dan hanya 2 doang di sini. Dan darah, dan itu bau amis. Dia lari, pas dia lari ke bawah, cuman dianya nggak ngeh ada darah gitu. Dilihat, Din, ada darah, Din. Oh, anak-anak ngeh ada darah. Din, ada darah, Din. Itu kebetulan pas mau azan gitu, ada darah, Din. Yang benar mana gitu. Diginiin, ada emang. Ada pasti amis banget kan, amis banget. Akhirnya udah wudhu lagi katanya. Minta temenin. Pas udah ditemenin, ke WC yang di bawah itu, wudhunya di WC yang bawah lagi. Ditanya lah di masjid kan, kenapa lu gitu. Terus mukanya dengan yang sama tapi lebih pucat lagi. Dia kayak gini. Nanti aja aku ceritainnya, nanti pagi aja sambil gemetar dia. Nanti pagi aja. Akhirnya setelah beres sholat, ngaji kayak gitu, berangkat sekolah, ditanya lah kenapa. Ya itu gua ketemu sosok gede itu. Baru dia cerita tuh ya. Iya, habis dari situ akhirnya tuh udah tuh beres, gak ada kata sompral lagi dia. Beres tuh kan, beres dari situ.
Nah, kayak gue kan ya udahlah, gue ngerasanya perkenalan doang ini gitu, karena dia mungkin penghuni di situ udah lama, jadi perkenalan doang. Ternyata enggak. Beberapa hari kemudiannya ada acara kayak bukan maulid sih, lebih kayak pengajian biasa gitu. Oke. Pengajian biasa di masjid. Beresnya tuh sekitar jam 9-an. Jam 9-an baru beres tuh. Jam 9 udah beres. Cabut tuh kan, pada ke atas lagi ke asrama. Gua kan inilah pesantren, gua tuh santri yang bandel. Santri yang bandel. Jadi orang-orang ke atas, gua ke warung gitu. Oke. Warung lah gitu, ke warung. Oh itu naik pagar gitu dan lain-lain. Udah tuh, tapi gua itu posisinya berdua sama si Udin karena kan sekamar gitu. Karena gua lebih dekat sama si Udin pada saat itu. Ketika beres dari situ, beres ke warung, naik pagar lagi, masuk lagi ke pesantren. Gua ngeliat di kamar gua, tumben gak ada siapa-siapa, biasanya rame. Udahlah gua masuk sama si Udin. Si Udin ini bilang, "Jul, gua ke kamar anak-anak yang lain dulu ya." Ya udahlah, gua juga lagi butuh inilah sendiri juga gitu. Pada saat itu lagi galau buat masalah cinta lah gitu. Oke. Iya, gitu. Karena putus sama santriwati itu. Ya. Iya, gitu. Oh, Maimunah, Anda yang putus sama Bang Zul ya. Bikin galau aja. Galau tuh. Ya udah tuh, gua galau kan. Galau sendiri. Nah, di jendela yang hadap ke pohon. Di kamar gua kan ada yang hadap ke pohon itu kan. Posisi lu gimana? Lu di bibir jendelanya apa lu di kasur ngadep ke jendela? Ini jendela. Nah, di jendela itu tuh ada kursi. Jadi kita tuh duduk ngadep jendela gitu. Oke. Gitu, ngadep jendela. Jadi gua cuma gini doang, gini aja. Sambil ngeliatin dahan-dahan pohon itu, dahan-dahan pohon sukun itu. Gitu. Tapi gua kayak ngelamun, kenapa sih ya kayak gitu ya gitu. Emang gua kurang ganteng apa gitu, gua mikirnya gitu. Pada saat itu kan pede parah kan gitu. Guanya gitu. Ngelamun. Tiba-tiba kayak ada yang nge-trigger di sebelah kiri. Di sebelah kiri kayak tapi tembok doang trigger. Apaan sih gitu. Gua ngeliat sini. Tiba-tiba yang di yang jendela yang ada pohon itu, si dahan pohon itu kayak ngegetar Kak. Ngegetar gitu. Gitu. Gua kan ngeliat gitu. Kenapa tuh? Oh, tupai kali. Ngelamun lagi gua. Tapi masih ngegetar tapi diam gitu. Lama-lama gak tahu kenapa di tembok ini ada yang nge-trigger lagi. Bunyinya tuh kayak serak. Kayak yang di ini sih, kalau misalkan kita nulis di tembok serak gitu. Oh, iya, Nulis yang gitu. Iya. Ngeliat lagi, apaan sih? Gitu, gua ngeliat doang ke tembok itu. Terus tiba-tiba bunyi lagi dahannya. Gua ngelirik lagi kan ke jendela itu gitu. Ketika gua ngelirik ke jendela itu, gua pengen ngelamun lagi, tapi ini goyang terus, tapi makin kencang goyangnya. Lama-lama goyang. Si dahan itu tuh kayak ngebuka. Jadi kan nutup gini, goyang-goyang gitu dong. Tiba-tiba kayak ada tangan yang ngebuka gitu. Ketika ngebuka gitu, ada muka, bentukannya gini. Setannya tuh matanya nggak gelap, matanya gelap, mulutnya nganga, tapi nganganya di sini. Kalau dari jauh nggak masalah, gitu. Gue bisa kabur. Depan muka Kak, depan muka, gitu. Terus dari situ dia bilang, ketika gitu kan, gue kan kaget, mental. Ketika gue pengen kabur, gue ngedengar kayak sayu gitu, cuman ngomong pergi. Ketika gue ngelirik ke jendela lagi, udah nggak ada. Cabutlah gue ke kamar yang rame gitu, yang 12 orang itu. Gitu. Akhirnya ya kebetulan gue senior di situ, langsung bilang, "Lu pindah tidur di kamar gue malam ini." "Kenapa Bang?" "Udah, gue pengen tidur di sini aja." Akhirnya tidur tuh, udah kan beres, ya kan. Aktivitas biasa. Sorenya aktivitas biasa kan. Gitu. Beres ngaji. Lagi beres ngaji. Setelah sekitar jam 10-an. Oke. Ya kan. Masih ngobrol tuh. Larut. Kita ngeliat tuh Kak. Buset, jam 1 nih, gitu kan. Sedangkan besok harus upacara kan, pagi-pagi gitu. Ini aja deh, mau tidur aja. Ketika mau tidur nggak bisa. Tapi si Udin ini tumben. Tidur nih dia nih. Oke. Ya kan sama anak-anak lain. Udahlah tuh, gua keluar aja deh gitu.
mau apa kek, mau beli ini kek, kopi kek, apa gitu, ada warung kan di situ. Cuman harus loncatin pagar lagi gitu karena posisinya udah jam 2. Aku kopi, naik lagi. Ketika gua mau ke warung itu kan harus lewat masjid lagi, ya kan? Pas pulang pun sama dong, ngelewatin masjid lagi karena tangganya cuma itu doang. Ketika gua jalan ngelewatin masjid, masjidnya tuh jadi kayak agak tinggi. Jadi kalau misalkan mau ke teras masjid itu harus naik tangga 3-4 gitu, 4 tangga gitu kalau nggak salah, 4 tangga. Di situ baru tuh masuk masjid gitu. Jadi gua di jalan biasanya gitu. Ketika jalan, gue tahu nih di masjid itu ada orang. Gue ngeliat kan Di dalamnya. di dalamnya. Padahal itu pintu kekunci. Gue yakin kunci itu. Lagi gitu. sholat apa gimana? Iya, posisinya tuh kayak yang gue ngeliat gitu, tinggi hitam, Oke. tapi bukan bayangan sih, tapi siluetnya jelas banget gitu, bukan siluet aja gitu. Tapi tangannya gini Kak. Tapi gue kan ngeliatnya dari pinggir kan. Wah, Ustadz, gue bilang gitu. Ustadz sholat kali, gue bilang gitu. Cuman kan biasanya Ustadz tuh dinyalain lampunya Bang. Ini nggak gelap. Gelap-gelapan ya? Gelap-gelapan gitu. Terus Ustadz kali gitu. Ketika gua ngelirik lagi ke sini kan, ngelirik ke jalan lagi. Pas mau jalan, baru 5 langkah, gua ngelirik lagi. Takutnya kan kayak Ustadznya manggil gua apa gimana gitu kan. Gua ngelirik lagi, udah di luar. Pas di depan pintu. Anjir. Tadi kan posisi pertama di dalam begini. Di dalam gini. Ya kan? Di luar gimana? Gua ngeliat jalan gini. Ketika gua ngelirik lagi, dia di depan tapi ngadepnya ke gua. Jadi gini gua ke sini, dianya di sini. Apaan tuh? Gua bilang gitu. Posisinya dia gimana? Hah? Posisinya dia gimana? Biasa aja berdiri gini dong. Gini. Gini dong. Berarti udah nggak gini lagi ya? Enggak gitu lagi, gini dong. Karena gua kaget, wah, bukan orang nih. Gua bilang gitu, bukan orang nih. Gua baca-baca lah. Gua baca-baca. Tapi guanya bacanya tuh agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Dianya bilang, Qul huwallahu ahad. Jadi dibenerin. Anjir. Panik kan gua kan ngeliat, lah, malah dibenerin gua bilang gitu. Ketika dia bilang, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya gua lanjutin aja ngok dia. Lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Gitu terus. Ketika gua baca sambil jalan pelan-pelan, jalan-jalan tapi sambil merem gua. Ketika nyampe tangga gua langsung lari. Masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, kebetulan ada salah satu sekamar gue tuh kebangun. Kenapa lu lari jam segini? Ada, ya gitulah, lu tahu sendiri, gue bilang gitu. Ya elah, udah dikasih tahu kan, gitu. Ya tidurlah, ya kan. Subuh lah dibangunin. Pas subuh dibangunin, ketika gue mau masuk ke masjid, Ustadz nyamperin gue. Dia bilang, kenapa? Kenapa apanya Ustadz? Malam keluar ya? Oh tahu Pak Ustadznya? Ya gue bilang gitu, enggak kok nggak keluar. Udah nggak usah bohong, keluar ya? Enggak Tat, saya di kamar gini-gini. Udah nggak usah bohong. Iya Tat. Soalnya katanya saya lihat katanya. Dia kan lagi di WC yang tangga ke bawah itu. Dia tuh lagi mau ke tangga, naik ke tangga mau ke arah ke masjid itu. Gitu. Ketika dia di situ tuh dia ngelihat dari atas, dari bawah gitu dia ngelihat. Kalau misalkan saya itu lagi merem, terus jalannya pelan-pelan, dan dia juga ngelihat si sosok ini. Oh, ngelihat juga. Iya juga Ustadz. Ya kan, terus gue bilang, ya gini. Gue cerita lah. Gini. Terus akhirnya dia bilang, udah, biarin aja katanya. Salah kamu juga, kenapa kamu pulang keluar malam katanya. Udah akhirnya sorenya WC laki-laki itu kebetulan mati airnya. Gue bilang lah ke Pak Ustadz, ini air di kamar mandinya laki-laki mampet gitu, nggak keluar airnya. Gimana kalau misalkan kita ikut ke kamar mandinya yang perempuan? Ya udah bentar, ditanya dulu ke Ustazah. Gitu. Sekitar cuma 5 menitan, Ustaznya bilang, ya udah nggak apa-apa ikut mandi aja, asal jangan ke asramanya ya. Ya udahlah, pesantren lah, ke kamar mandi lah tuh, kamar mandi perempuan. Kamar mandi perempuan itu sekitar lumayan jauh lah, sekitar 500 meter lah dari masjid. 500 meter? Iya, 500 meteran. Ya jauh itu. Iya, lumayan jauh. Gila, jalan itu loh. Jalan aja. Wow, gitu. Mau ke WC 500 meter loh. Iya.
Ya dari situ. Oh jaraknya emang jauh ya ternyata Ya ya? sekitar 500-an lah, 500 meter mana? Pesantren cowok dan cewek ini jauh ya? Emang agak jauh gitu. Oke. Nah dari situ tuh gue duluan sama si Udin ini, karena gue udah bilang kan ke santri yang lain, mandinya di ini aja, kalau mandi cewek aja. Terus merekanya kayak, oh iya dah nanti katanya, beres-beres dulu gitu. Ya udahlah gue duluan tuh sama si Udin kan ke WC perempuan. WC perempuan itu tuh ada 5 pintu. 1, 2, 3 jemuran, 1, 2 gitu. Nah di depan ini tuh wudhu. Oke, kebayang gua. Nah, wudhu gitu. Mandi di kamar mandi yang ketiga gua. Yang ini kamar mandi, Sampingnya jemuran. sampingnya jemuran. Lanjut kan gua mandi tuh, ya kan. Si Udin itu gua nggak tahu tuh kamar mandi di mana karena gua duluan kan. Gua duluan masuk tuh. Gua ngedenger tuh dari luar ada suara si Udin bilang, "Zul, gua duluan ya." "Lu nggak mandi lu?" "Enggak, nanti aja." Bilang gitu doang. Udah tuh, ya udahlah gitu. Beres, mandilah tuh. Ya kan guanya mulai tuh mandi. Ketika mandi di samping WC gua itu ada yang mandi juga. Berarti di sebelah yang satunya Sebelah itu, nomor 2 dong. Iya, nomor 2 itu. Itu ada yang mandi juga kan. Gue juga ke mandi aja, mandi. Ketika mandi, gue kan iseng ya orangnya ya. Gitu. Iseng, gue bilang aja, "Hoi, ini siapa?" Gue bilang gitu doang. Lu mikirnya cewek dong itu. Ya, gue mikirnya, kalau nggak anak santri lain, junior, kalau nggak cewek nih, gitu. Oke. "Woi, ini siapa?" Gue bilang gitu. Terus ada yang jawab, "Ini gua." Suara si Udin. "Ini gua." Lah, bukannya lu ke atas? Diem, gak ada suara lagi. Gak ada suaranya tuh, gak ada suaranya. Cuman masih ada suara mandi, jebur gitu, ya kan? Mandi, ya udahlah. Si Udin ini samping gitu. Mandi gua, ketika mandi beres, gua lupa, gua nggak keramas karena samponya nggak ada. Gua minta dah ke si Udin gitu. Gua pakai kaos gitu, pakai celana, ya kan? Karena kan ngelewat nanti cewek nggak enak gitu kalau pakai boxer doang gitu. Keluar lah tuh gua dari WC ke samping gua ngasih Udin ini. Din, ya punya sampo nggak? Gue gitu. Diem tuh, nggak ada suara. "Din, woi." Diam, nggak ada. Dan kebetulan engsel si pintu yang di kamar mandi kedua ini itu tuh agak rusak, jadi agak kebuka dikit kak, si pintunya. Ya gue buka aja deh, orang nggak ada siapa-siapa kan. Gue buka aja. Ketika gue buka, ada si Udinnya. Ada si Udinnya. Cuman yang anehnya tuh, kan tadi kan ketika gue mandi dia juga mandi kan, jebur gitu kan. Ketika gue lihat itu, dia kayak yang cuman ngebanjur cuman sekali doang, tapi dari kepala sampai badan. Jadi basahnya gitu dong. Nanti sih ada basah ada kering gitu. Ketika gue lihat itu, rambutnya basah, badannya itu kena air yang dari rambut, tapi dia kayak matung gitu. Kayak ketika gue buka tuh dia udah ngeliat gue gini. Si Udin ini gitu. Gue bilang, "Din, lu ngapain pakai boxer mandi?" Gitu. "Enggak." Dia bilang gitu dong. "Enggak." Terus gue ya udah gue nggak mikirin ke sono kan. "Din, bagi sampo lah." Dia cuman ngelirik ke sebelah kanan, ngambil di tempat mandinya, ini samponya. Ngasih samponya, ngasih. Udah, oke. "Thank you Din ya." Gitu. Gak ngejawab tuh. Sama dia ditutup lagi. Ketika gua mau masuk ke WC lagi, sama dia ditutup tuh. Gua ngedengar soalnya duk bunyinya gitu kayak ketutup gitu. Ya udah gua kan tinggal keramas doang kan. Keramas. Udah beres keramas, gua keluar dari WC. Di WC yang ujung, yang kelima, itu ada yang mandi. Ada yang mandi, jebur. Gue pengen iseng lagi nih, gitu kan. Ada bekas sampo yang gue pakai itu, gue lempar ke dalam dari luar, gitu. Ketika gue lempar, "Woi, siapa ini?" Gitu. Suara si Udin. Terus gue bilang, "Ini siapa?" "Apaan sih Jul, ini gua." Bentar, gue bilang itu. Bentar. "Serius lah, ini siapa?" Gue bilang gitu. "Apaan sih, ini gua," katanya. "Udah, gua mau mandi dulu." Katanya. Terus kan gua kan diem dong. Lah, yang di kamar mandi 2 ini siapa nih? Tapi masih ada suaranya. Anjir. Masih ada suaranya. Mandi.
gue sambil agak gemeter juga, gue nggak diketok sama gue, cuman kayak dari depan pintu WC yang gue beres mandi itu, gue bilang, Din, gue bilang gitu. Ngejawab, iya. Wah. Nah, dari situ gue bingung dong, ini Udin yang mana nih? Ya, yang bener gitu yang kan, mana? yang bener yang mana? Gue mundur lagi ke WC yang ujung tadi. Mundur lagi tuh gue, mundur lagi. Ketika itu, gue gedor. Dor gitu. Dibuka lah sama dia. Pas dibuka, emang rambutnya itu udah penuh sampo, sama mukanya juga gitu, penuh sampo. Dia ngeliat gue, apaan sih Jul? Gue lagi mandi dulu, bentar ngapa? Bilang gitu doang. Din, cepat mandinya, cepat. Apaan sih? Katanya apaan sih? Udah, mandi dulu aja, kan gue beresin. Ah, ya lu bawel lu, bilang gitu. Itu bentar. Kedenger tuh, gue masih di depan pintu yang si Udin yang kelima ini, yang di pintu yang kelima ini. Coba. Din, cepetin. Iya sabar, beres. Keluarlah dia dari WC ini. Ketika keluar, Din, gue sambil gemeter, denger. Gue pengen keluar itu kan harus ngelewatin pintu 2 ini, ya, gitu. Bener, Mau ke atas lagi, ya mau nggak mau. Satu jalannya. Gitu, cuma satu jalan doang. Bilang lah. Gue manggil gini doang. Din, gue bilang gitu. Iya. Masih ngejawab. Masih lu? Masih ngejawab dia. Sumpah masih ngejawab. Gue langsung ngeliat si Udin ini kan. Dengar kan lu? Gue bilang gitu. Ya gue denger. Buka, gue bilang gitu. Buka pintunya. Ah enggak. Lu aja. Udah buka aja gitu. Terus akhirnya jadi niatnya ketika buka kita langsung lari gitu. Oke. Ketika buka langsung lari gitu. Kita berdua jalan bareng, pelan-pelan. Pintunya masih ketutup, masih jebur, masih suara gitu, jebur. Ketika beres pas jebur gitu, kita langsung buka. Dibuka, nggak ada siapa-siapa, kering, airnya tenang. Oh, kacau. Penuh. Cabut kita lari ya kan, lari itu. Udah harus lari. Untungnya kita nggak cerita. Cuman pada saat itu maghrib ya, ketika kita udah beres mandi itu, maghribnya ada santri cewek yang kesurupan. Oh. Santri ceweknya tuh kan gue kan nggak tahu ya, tiba-tiba kayak ketika beres hotel ada yang teriak, pada lari lah ke kamar santri cewek yang laki-laki juga gitu. Cuman kita nggak masuk gitu, cuma lihat di depan pintu doang. Ketika di pintu tuh si santri ceweknya itu udah teriak-teriak tapi megang cutter. Dan di sini tuh ada yang bekas, dia tuh kayak habis gini. Oh. Sih? Jadi kayak si cutternya tuh kayak set gitu. Jadi ada bekas goresan si cutter itu. Kesayatan. Tapi darahnya nggak banyak. Tapi keluar tapi nggak banyak gitu. Langsung aja, wah ya kan. Badan si santri cewek itu kecil Kak. Kecil badannya. Suruh ustazah itu nggak kuat meganginnya karena kencang, terlalu kuat gitu. Akhirnya suruh santri cowok, salah satunya gue, suruh pegangin nih cewek gitu. Gue tahu badan kecil ya, badan gue segede gini gue bisa nahan dah. Berdua, gue sama salah satu santri lain megang dia nggak kuat. Wah dia masih megang cutter, wah gitu. Lepasin. Akhirnya datanglah salah satu ustadz. Terus ustadznya bilang, udah lepasin aja. Dilepas lah sama kita kan. Ketika dilepas, ustadznya merem. Tapi si yang cewek ini tuh pakai cutter nunjuk ke ustadznya. Ketika mau nyerang ustadznya nih, yang kesurupan ini, ustadznya cuma bilang, Allahu Akbar. Ditiup gitu doang. Bus, langsung jatuh. Akhirnya kayak kebangun, udah. Dia cuma bilang, kenapa nih berdarah? Sakit, perih, gitu dong. Ya kan? Akhirnya udah tuh, ya kan? Seluruh santri suruh ngazanin. Oke. Ngazanin siap ruangan pada saat itu. Udah beres tuh. Jadi kan pada saat itu kasur santri itu kan nggak mungkin satu orang itu kan pasti ada Tingkat ya. tingkat lah gitu. Atas bawah. Ya atas bawah. Nah yang di kamar yang gede ini kan sekitar 12 orangan pada saat itu. Pada kumpul lah di situ. Kan? Pada kumpul tuh di kamar itu karena emang lumayan luas. Ada tempat ngumpulnya juga gitu. Ngobrol. Nah,
for informationnya, karena tingkat 2 gitu, anak santri itu kayak yang ngeide. Jadi kan tingkat 2 gini, jadi ditutupin sama sarung gitu, supaya orang-orang yang ketika masuk ke kamar itu gak ngelihat dia lagi tidur karena ditutupin sama sarung, ya kan? Tutupin. Ngobrol tuh di ruang tak semua, ngobrol di situ. Wah, ketawa. Ketika beres ketawa, persis pada saat itu kita ketawa, di dalam yang ketutup sama sarung itu, tiba-tiba ada anak kecil. Anak kecil keluar dari kasur itu. Keluar, buka sarung, lari ke arah pintu keluar. Pintu keluar mau keluar pesantren lah, keluar asrama. Gue masih ingat, persis masih ingat. Dia itu, si anak kecil itu, tingginya kalau di gua paling sekitar ya seginilah. Kira mau bocah umur 4 tahun 5 tahun lah. Tapi dia itu pakai topi Bobo Boy. Lah, iya serius. topi Bobo Boy. Bobo Boy warna merah. Masih ingat banget gua. Terus pakai baju jersey bola. Anjir. Aneh banget. Gue nggak tahu. Lari kan, loncat, dia lari arah ke pintu utama masuk asrama itu. Jadi kan tangga gitu kan. Iya. Pintu asrama, tangganya gini gue bilang kan, gitu. Gitu. Dia lari, ketika lari, semua santri itu pada lihat semua. Wih, siapa itu? Gue bilang gitu. Adalah anak salah satu santri di situ ngejar terus dikejar. Ketika kejar itu, jadi ini posisi bocahnya keluar pintu, temen gue tuh di belakangnya dia, tinggal gitu doang. Cuman nggak tahu kenapa nggak dapat tuh bocah gitu. Jadi ketika dia keluar pintu asrama, beloknya ke kanan. Dan itu tangga. Temen gue juga belok. Dianya belok, temen gue juga belok. Ketika dilihat, gak ada, kosong. Bocahnya gak ada. Udah tuh, akhirnya dari situ gue mikir, kalau misalkan ini bukan orang, setan nih misalkan. Masa pakai topi Bobo Boy sih? Hantu mana pakai topi Bobo Boy sama jersey bola? Jersey bola. Jersey bolanya juga apa? Arsenal lagi. Kayaknya MU sih. Gue lagi mau ngetawain Arsenal, aduh. Udah tuh, di situ kayak kitanya kayak yang udahlah gitu. Kayak gitu sih lah cerita gua gitu. Oke, dari cerita lu nih Zul, kan gua mau nanya nih. Itu kan berarti lu kan tadi katanya pindah nih. Ya. Baru ke situ. Maksudnya senior nih berarti ada kelas yang di bawah lu berarti. Iya. Kelas berapa waktu itu? SMP. SMP-nya. Ya, SMP-nya juga nyatu soalnya bareng. Nyatu bareng. Jadi lu SMA-nya nih waktu itu SMA-nya ya. pada saat itu. Oh, makanya lu bilang lu senior dan ada junior berarti. Ada junior Ada di atas lu lagi? Yang di atas lu ada? Ada ya, itu kelas 2 kelas 3 paling. Oh, yang di atas gitu, lu ada lagi. SMA gitu. Oke, mereka ngalamin nggak kejadian horor sebelum lu? Apa pernah ada cerita nggak di situ? Dari senior, dari kakak kelas lu? Kalau senior sih enggak sih. Soalnya kan beberapa kali waktu lu baru di situ kan lu dibilangin nih kalau ada suara jangan jangan didengerin apa gimana, ya kan? Ya. Awal-awal kan lu udah diwanti-wanti gitu. Iya, udah diwanti-wanti kayak berarti gitu. itu sebenarnya udah jadi satu ya reminder lah buat lu. Jadi kayak yang dia tuh ngasih tahu kayak gitu tuh kayak jadi patokan kalau misalkan ada suara kayak gitu udah lu lebih baik tidur. Gitu. Nah, pernah ada kejadian horor yang dialami mereka nggak terus diceritain ke lu gitu? Apa lu lagi cerita-cerita nih di kamar asrama? Paling ini klimaksnya tuh ketika ini kebetulan sama gue juga. Gimana tuh? Sama gue juga. Jadi ketika itu tuh sekitar jam 12-an. Jam 12-an nggak bisa tidur. Gitu. Jam 12. Jam 12 malam nggak bisa tidur. Gua sama senior gua tuh cabutlah main PS. Keluar pesantren, lumayan jauh gitu, main PS lah kita gitu. Ya, nyari rental. PS, ya nyari rentalan. Pulang-pulang tuh sekitar jam 2-an. Ketika jam 2-an itu, inilah kayak apa ya, kayak temen gue gitu. Temen gue ngapain? Gue lapar, pengen bikin nasi goreng. Udah lu duluan aja lah. Gitu. Lu aja sendiri gitu. Gue bilangnya gitu kan. Ya udah deh katanya. Gue duluan kan ke kamar tuh. Kamar dia sendiri. Tuh sendiri nih, sendiri. Nah, ketika sendiri itu ketika mau ke kantin itu tuh harus ngelewatin lapang. Lapangan itu lumayan gede dan itu gelap.
Gak ada lampu sama sekali. Jadi cuma ada lampu dari kantin doang. Dan itu pun lampunya cuma di dalam dapur doang gitu. Jadi cuma kayak ngebias-bias gitu doang keluar gitu. Udahlah, bikinlah nasi goreng tuh dia tengah malam kan, bikin nasi goreng. Pas bikin nasi goreng di kantin beres, ketika dia pegang ini kan harus ngelewatin lapangan dong. Lewat lapangan, nanti ada tangga naik lagi ke pesantren gitu. Jadi ngelewatin lapangan gitu. Nah, di dekat kantin itu tuh ada pohon. Sebenarnya dia udah takut dari awal udah takut. Cuman kayak gua lapar. Jadi cabut aja. Ketika mau ngelewatin lapangan dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baru beres ngomong kayak gitu, ada suara ketawa. Ketawa itu si Mbak Kun itu. Itu anak nih. Ya. Gitu, ketawa. Hihi gitu doang. Kaget dong. Dia ngelihat ke arah pohon yang dekat kantin itu sama yang lapangan itu, dia ngelihat nggak ada apa-apa gitu. Ketika dia selangkah lagi jalan, ketawa lagi. Panik dong, lari lah. Ketika lari, kan harusnya kan semakin dia lari ngejauh dari kantin malah semakin kecil dong suaranya kan, gitu. Ini kayak ngejar. Jadi ketika dia lari, tuh dia lihat ekor mata itu tuh ada sesosok kuntilanak itu terbang sambil ngetawain dia. Hihihihi gitu. Dianya makin cepet dong larinya kan. Iya. Makin cepet, makin ngejar dia. Ketika dianya udah naik ke tangga, udah nggak dikejar lagi, udah nggak ada suara lagi. Ketika nyampe asrama, dengan muka pucat, nasi gorengnya habis, tumpah di jalan. Iyalah, bola lari. Gitu sih, kalau yang di senior ya. Oke Jul, paling ini jadi pertanyaan terakhir di sini ya. Tadi kita udah ngebahas beberapa di luar konteks, ini balik lagi ke konteks horornya. Dari kejadian-kejadian horor yang udah lo alamin di sana, lu alamin di sana, gue mau nanya, itu sebenarnya angkernya kenapa nih? Lu pernah nyari tahu nggak? Lu nanya sama ustadz, lu nanya sama senior lu, atau lu nanya sama warga sekitar? Pernah tahu nggak kenapa angker gitu? Kalau terutama asrama lu nih. Kalau setahu gua sih dikasih tahu sama ustadz memang di pohon sukun tadi itu memang udah ada. Pohon sukun. Ya memang udah ada penunggunya di sana gitu. Dan yang kakek-kakek itu memang sudah ada juga katanya. Gitu sih. Cuman kalau yang kakek-kakek yang itu hanya mengingatkan supaya untuk tidur aja. Tidak mengganggu ke yang lain gitu. Oke. Itu sih. Berarti emang dari pohon itu berarti? Emang ya? penunggunya udah lama sih. Emang penunggu itu katanya memang sebelum pesantren itu dibangun juga memang udah ada. Tapi yang di pesantren Putri tuh, itu kan jauh tuh dari pohon itu. Kenapa bisa ada juga tuh? Ekstrim lagi tuh. Yang di WC Putri itu. Setahu gue ya, ini setahu gue. Kalau setahu gue sih di tempat jemurannya itu, Kak. Jemuran. Di tempat jemuran. Jadi kan ini ada WC 3. Jemuran. WC lagi. Ini wudhu. Oke. Nah, di jemuran itu kan kayak ada belakangnya itu kayak kebun gitu. Itu di kebunnya. Gitu. Emang katanya emang jahil kayak yang ke cewek juga. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Jul ya, tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di pesantrennya di daerah Ujung Berung. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Jul, Bang. Thank you, Bang ya. Makasih, Bang. Udah jauh-jauh datang ke sini buat nyeritain cerita yang epic ini sama sahabat lonceng. Thank you banget, Bang ya. Ntar kalau ada cerita lagi sini, Bang. Pasti ada kok cerita. Wah, mantap. Ada lagi ya cerita Ada ya. lagi. Katanya mau cerita lagi nih. Iya. Jadi ntar kesini lagi cerita lagi ya, Bang ya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita nih, datang ke sini langsung, itu bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisri, bisa di-follow dulu Instagramnya, jangan lupa diklik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Zul izin pamit. Ada